Yayasan Arisal Aziz salurkan bantuan rutin untuk anak yatim di Nagari Buayan. Nagari Buayan, Yayasan Arisal Aziz kembali menyalurkan bantuan rutin bulanan kepada anak-anak yatim di Nagari Buayan. Kegiatan penuh kepedulian ini dilaksanakan di Masjid Al-Ihsan dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Femi Tulalo, didampingi Sekretaris Yayasan, Oyon. Dalam kesempatan tersebut, keduanya menyampaikan pesan dari pembina yayasan, Haji Arisal Aziz, kepada seluruh anak-anak penerima manfaat. Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, rajin belajar, serta tidak pernah meninggalkan sholat. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi bekal utama bagi anak-anak dalam meraih masa depan yang lebih baik. Kami menyampaikan pesan dari Bapak Haji Arisal Aziz agar anak-anak semua tumbuh menjadi generasi yang taat beribadah, hormat kepada orang tua, dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ujar Femi Tulalo, dan Oyon memberikan arahan. Femi juga menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh Haji Arisal Aziz tidak hanya diperuntukkan bagi anak yatim di Padang Pariaman saja, melainkan juga disalurkan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi bukti komitmen beliau dalam membantu sesama tanpa memandang batas wilayah. Kepedulian beliau menjangkau anak-anak yatim di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang terus mengalir. Tambahnya, kegiatan tersebut diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Femi Tulalo. Suasana haru dan penuh rasa syukur menyelimuti acara, mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus terjaga di tengah masyarakat Nagari Buayan. Tetapi hampir seluruh cabang-cabang ada anak yatim. Di Jakarta ada, di Medan ada, di Jambi ada, di Padang ada. Ya, itu kalau dihitung ribuan. Dan itu menjadi komitmen dari PT Indah Group untuk menyantuni. Dan itu sifatnya triwulan. Seperti kita, itu 2 balai ton. Dalam sebulan kita salurkan terhadap untuk anak yatim, untuk guru-guru didikan subuh, ya, yang ada di dalam wilayah Padang Preman dan Kota Preman. Jadi bukan hanya di Buayan saja kita bantu, tapi kita bantu Kota Preman dan sekitarnya, ya kan, Kampung Dalam, bahkan ada yang dari Tiku, ya, ada yang dari Tiku, kita bantu. Jadi alhamdulillah. Dan itu kita berdoa, mudah-mudahan Pak Haji, Ibu Haja Keturunan Rogeni, Marsendo, Muhammad Marsendo Adrogi selaku direktur tetap berkomitmen, ya, untuk selalu membantu. Karena kalau sampai hilang, kita tidak terbayang. Sekian banyak ribuan yang tergantung, ya, yang tiap bulan. Ibu-ibu atau kita satunya menerima pare 20 kilo itu sebulan cukup banyak artinya, Bu, ya. Nah, kalau umpamanya seperti ambo berdua di rumah 10 kilo tak habis sebulan. Tambah lewat jarang lo di rumah masak kan. Nah, jadi kalau ada beranak berantai, artinya orang tua seorang anaknya ada bertiga, insya Allah dengan 20 kilo itu bisa. Ya, tidak mesti harus kembali, Bu, ya. Bahkan kalau ini hanya seorang, ada yang menjual terang ada, Bu. Anaknya seorang, ini seorang, ya kan? Ibunya itu terangnya ada, ada yang jual, tapi itu kan haknya. Mungkin ya untuk kembali sabun, untuk kembali kebutuhan lain, minyak atau lauk dan sebagainya, silahkan. Yang penting kita berharap anak-anak tidak ada yang kelaparan. Nah, maka Pak Haji Arisal Aziz mulai saat COVID masuk itu memberikan bantuan itu berupa beras. Sebelum COVID kita memberikan bantuan berupa uang. Ya, dulu per anak 200.000 per anak. Tapi sayangnya titih dia terima. Ya, yang diprioritaskan itu, Bu, bagi kota internet 100.000. Kalau ada ayat dirinya, ayat diri lo duduk di lampau. Jadi malik gelagat seperti itu, dan anjuran di dalam agama memang memberi makan itu jauh lebih bagus.
Ya, lebih afdal daripada kita pakai pipih. Yang pipih itu banyak dipergunakan untuk yang lain-lain. Kadang kalau kini maaf Bu, judi online itu berbahaya Bu. Bentuk permainan. Tapi disedotnya awak pakai awak. Disedotnya pipih awak tanpa sadar. Orang bisa semalam itu menghabiskan pipih puluhan juta hanya untuk main game. Ya. Nah, jadi lebih berbahaya lo daripada orang di lapau main koa atau main domino. Nah, ini teknologi, kalau kita salah pergunakan, teknologi itu akan membawa itu. Tapi teknologi kita manfaatkan dengan untuk kepentingan umat, itu akan sangat bermanfaat. Seperti HP. Ya, HP memudahkan kita komunikasi, tapi HP bisa merusak generasi. Bisa melalaikan orang tua. Ibunya asik saja mencari TikTok, mencari Facebook, lupa memasak. Ada ibu pernah dengar cerita anak kita ya kan, komennya yang buat konten ibu-ibu kalau memasak ya kan, kalau main HP lupa memasak. Ada pernah nonton. Apa kebetulan masuk ke ada beranda mau tonton. Atau juga benar itu. Jadi tergantung dari kepada anak-anak pun seperti itu Alhamdulillah. HP memang kebutuhan kita untuk komunikasi dan untuk mencari materi pelajaran. Tapi cukup sampai di situ. Jangan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain atau untuk menonton yang memang tidak ukuran awak dan tidak bermanfaat untuk awak. Ya, tolong orang tua diseleksi benar, tolong diawasi benar penggunaan HP untuk anak-anak. Kalau di Australia gini, usia 16 tahun ke bawah tidak boleh ada medsos. India lah menerapkan, Malaysia terangnya lah hampir yang menerapkan juga membuat aturan. Itu di Indonesia sebenarnya berharap seperti itu. Jadi anak-anak usia 16 tahun ke bawah itu tidak punya medsos, dilarang membuat medsos. Tidak ada Facebooknya, tidak ada TikToknya, ya kan? Ya, diharapkan seperti itu. Jadi yang ada hal-hal yang memang bermanfaat untuk dirinya, silahkan saya lihat YouTube, tapi yang pelajaran. Silahkan mencari yang lain-lain, tapi sifatnya pelajaran. Nah, itu kita berharap hal-hal seperti itu bisa ibu-ibu demi masa depan anak-anak awak. Tolong kontrol, tolong kendalikan. Jangan sampai nanti anak-anak awak salah jalan. Yang risikonya ibu-ibu harus perhatikan. Anak-anak pada usia awak tolong dijaga benar. Jangan tergiur dengan pertemanan melalui dunia maya. Para banyaknya macam lihat kasus-kasus yang banyak ditayangkan TV ya kan. Sudah tuh diculik, kemudian dirudang paksa, ya, kemudian ya, kalau kasarnya udah paksa diperkosa dan sebagainya gitu kan. Jadi kita memang harus hati-hati. Anak-anak kami, baik yang laki-laki maupun yang manusia, pandai-pandai menjaga pertemanan. Ya, pandai-pandai menjaga pertemanan. Kalau tidak kenal lo jurang jadi curian. Ada kawan awak pacaran melalui dunia maya jauh lebih berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sandra Frilia. Saya perwakilan anak yatim Nagari Buayan, Lubuk Alung, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Arisal Aziz sebagai anggota DPR RI fraksi PAN Komisi 13 dan Ketua DPW PAN Sumatera Barat. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Hajah Putri Lenggogeni sebagai Komisaris Utama dan Bapak Muhammad Marcendo Androgi sebagai Direktur Utama PT Indah Group yang selalu peduli memberi bantuan kepada kami setiap bulan. Maka dari itu kami mendoakan semoga Bapak Haji Arisal Aziz dan Ibu Hajah Putri Lenggogeni dan Bapak Muhammad Marcendo Androgi dan keluarga diberi kesehatan, rezeki, umur yang panjang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta perusahaan PT Indah Group tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.